warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, nanti kita akan fokuskan ke misi numerasi perbaikan jalan. Nah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang, sentimeter dan meter. Peserta didik juga dapat mengukur dan mengestimasi luas menggunakan satuan baku dan tidak baku. Tujuan pembelajarannya melalui proyek misi numerasi perbaikan jalan, peserta didik mampu menghitung kebutuhan material berdasarkan panjang jalan yang rusak serta menggunakan hasil perhitungan tersebut untuk menentukan prioritas perbaikan jalan. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah mengukur panjang dan berat benda? Pernah. Mengukur apa? Meja. Meja. Pakai apa kalau mengukur meja? Dari jengkal. Pakai jengkal. Kalau pakai alat? Dari Pakai tahu. Pakai meteran. Nah, jadi di sini Ibu membawa media konkret, yaitu alat untuk mengukur panjang. Ini namanya apa? Meteran. Selain meteran ada Penggaris. Kemudian alat ukur berat. Ini namanya timbangan digital ya. Selain itu kalian pernah melihat timbangan apa? Timbangan bayi. Timbangan bayi. Nah, jadi pengukuran panjang adalah proses mencari tahu jarak dari satu titik ke titik lain atau menentukan ukuran fisik seperti tinggi, lebar, dan tebal suatu objek. Kemudian di sini ada konversi satuan panjang. Jadi satuan panjang itu ada apa saja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi kan kalau misalnya panjang itu kan ada berapa kilometer, terus berapa meter gitu ya. Nah, ini untuk konversi satuannya. Cara mengonversinya bagaimana? Misalnya 1 kilometer berapa meter? Jadi setiap turun satu tangga itu dikali 10. Jadi kalau dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? 3. Berarti 1 kilometer ada berapa meter? 1000. Nah, terus kalau misalnya satuannya naik, maka akan dibagi 10. Misalnya ini ada 2000 meter itu ada berapa hektometer? Berarti kalau dari meter ke hektometer naik berapa tangga? 2. Nah, berarti kalau naik nolnya ini dihilangkan ya, dibagi. Nah, terus jadinya berapa? 2000 meter berapa hektometer? 20. Gitu ya. Nah, contoh soalnya, sebuah jalan desa memiliki panjang seluruhnya 20 km. Jika warga sudah selesai mengaspal jalan sepanjang 1500 meter, maka berapa kilometer jalan yang belum diaspal?
Ayo coba Mas Heri maju. Ini kan tadi ada 20 km. Terus akan sudah selesai menghafal 1500 meter. Dari kilometer ke meter itu berarti jadinya 1500. Dari meter ke kilometer jadinya 1,5 kilometer. Jadi dikurangi 20 kilometer dikurangi 1,5 jadinya 18,5. Nah, jadi itu jalan yang belum diaspal itu ada 18,5 km. Sudah, makasih. Kemudian di sini ada pengukuran berat. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, bahasa kita. Pengukuran berat adalah proses mencari tahu seberapa berat atau ringan suatu benda menggunakan alat ukur. Nah, jadi di pengukuran berat itu juga ada satuan berat. Satuan beratnya itu ada apa saja? Kilogram, dekilogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, terus di sini ada apa ini? Satu ton, 1 liter, 1 kilo, 1 pon, 1 on. Nah, cara mengonversi satuan berat itu juga sama dengan cara mengonversi satuan panjang. Jadi kalau setiap turun tangga itu dikali 10, setiap naik setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Nah, di sini ada satuan lain yaitu misalnya 1 ton itu ada 1000 kg, 1 kuintal itu ada 100 kg, kemudian 1 gram itu ada 10 ons, 1 pon itu ada 5 ons, 1 ons ada 100 gram. Tapi biasanya yang dipakai itu ton, kuintal, dan kilogram ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD, yaitu tentang misi perbaikan jalan. Nah, Ibu mau membagi kelompok kalian berhitung 1 sampai 6 ya. Dari Mbak Aisyah. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Nah, sekarang berkumpul sesuai kelompoknya ya. Di sini 6, 1,
tukang bangunan untuk memperbaiki 1 meter jalan dibutuhkan semen 10 gram, semen 10 kg, pasir 30 kg, batu split 40 kg, kemudian air 15 liter. Jadi 4 komponen itu diperlukan untuk memperbaiki 1 meter jalan. Kemudian kalian balik di halaman kedua. Ini ada data jalan yang rusak, yaitu ada 3 lokasi, RT1, RT2, dan RT3. Kemudian panjang jalannya itu ada 8 meter, 12 meter, 15 meter. Nanti kalian mencari jumlah semen, jumlah pasir, jumlah batu split, dan jumlah air yang dibutuhkan untuk memperbaiki panjang jalan yang rusak ini. Paham? Paham. Nah, kemudian di bawahnya itu kalian menghitung kebutuhan material untuk masing-masing lokasi. Nah, nanti menghitungnya itu pakai model matematika ya. Misalnya kayak misalnya dikali atau dibagi gitu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian halaman selanjutnya, setelah mengetahui beberapa data material dan perhitungannya, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. 3 pertanyaan itu dijawab. Kemudian ada keterangan, dana desa hanya cukup memperbaiki 2 lokasi terlebih dahulu. Maka tentukan 2 lokasi mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan jelaskan alasan berdasarkan data panjang jalan, kebutuhan material, dan jumlah pengguna jalan. Jadi di tabel ini tuh ada 3 lokasi, terus ada keterangan panjang jalan yang rusak, kemudian ada jumlah pengguna jalan. Itu nanti yang mau diprioritaskan untuk diperbaiki itu mana? Paham? Paham. Kemudian ada yang dapat amplop? Ada. Nah, di dalam amplop itu ada secret letter. Ya. Sudah dibuka? Ya. Sudah. Di dalam secret letter itu ada sebuah permasalahan kecil. Nanti kalian membuat secret letter dengan cara kertas secret letternya itu dilem di tengah sini, di baliknya ya, di belakang cover ya. Ya, Bu. Di belakang cover. Kemudian di situ ada flashcard. Kalian punya semua? Punya. Nah, nanti dituliskan berapa semen yang dibutuhkan, kemudian berapa pasir yang dibutuhkan, berapa batu yang dibutuhkan, kemudian berapa air yang dibutuhkan. Nanti kalian bikin peta konsep. Ini ditempel di tengah. Lalu nanti kok 4 komponen itu di samping-sampingnya ya. Paham? Paham. Nah, silakan dikerjakan ya. Ya.
Ya Bu. Nanti yang terakhir yang peta konsep itu kan soalnya beda-beda. Itu nanti dikumpulkan semua ya. Ya Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5, yaitu ada saya, Fahmi, Mifta, sama Adel. Pegangin dulu. Di sini ada permasalahan. Nah, di sini kan ada semen. Semen itu 10 kilo. Kalau 1 meter kerusakan jalannya membutuhkan semen 10 kilo, pasir 30 kilo, air 15 liter, dan batu kerikil, batu spil 40 kg kilogram. Nah, data jalan yang rusak di lokasi pertama itu Pak RT. Kerusakan jalannya itu 8 meter. Nah, jadi jumlah yang semen yang dibutuhkan itu 8 kilogram. Orang kilogram. Dibaca yang baik ya, yang benar. Jumlah pasir 240 gram. Terus jumlah kilogram. Terus jumlah spir itu 320 kilogram. Jumlah air 120 liter. Terus RT 2, yaitu kerusakannya 12 meter, membutuhkan semen 120 kg. Terus pasirnya membutuhkan 360 kg. Terus jumlah batunya 480 kg. Terus airnya 180 liter. Dan yang juga sama. Lanjut Kat. Kegiatan yang Ini. nih, hitunglah kebutuhan material untuk masing-masing lokasi RT 1, RT 2, dan RT 3. RT 1 semen 81 kali 8 kali 10 sama dengan 80 km. Terus pasir 8 kali 30 sama dengan 240 kg. Batu 8 kali 40 sama dengan 320 gram. Sama air 8 kali 15 sama dengan 120 liter. Terus yang selanjutnya, jalan rusak manakah yang paling panjang dan yang paling pendek? Yang panjang itu RT 3 dengan panjang 15 meter. Terus yang pendek itu RT 1 dengan panjang 8 meter. Nih. Terus yang ini RT 1 tambah RT 2 sama dengan panjang jalan sama dengan 200 meter, penggunaan 240 orang atau hari. Semen sama dengan 200 kg, pasir 600 kg, batu split 800 kg. Prioritasnya Sesuai dengan dana yang tersedia, yaitu membutuhkan 200 kilogram semen, 600 kg pasir, 800 kg batu split, dan sehingga kebutuhan dapat dipenuhi. Peta konsepnya ini. Di sini saya peta konsepnya itu laporan darurat tim kelihatan kehilangan peta proyek, tapi tangki air kelihatan macet, sudah menghabiskan 150 liter. Nah, di sini airnya itu menghabiskan 105 liter, sedangkan semennya membutuhkan 70 kg. 70 kg batu biru. ya, tepuk tangan untuk kelompok Vira. Yang lain dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya.
mengisi perbaikan jalan yang tadi itu membantu kita untuk mengukur panjang jalan yang akan diperbaiki dengan tepat, kemudian membantu kita untuk menghitung kebutuhan material, kemudian membantu menentukan prioritas perbaikan berdasarkan ukuran dan kondisi jalan. Jadi numerasi itu dapat melatih kemampuan numerasi melalui pengukuran, perhitungan, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.